Seorang wirausaha bernama Bapak Jerry baru saja menerima surat ketetapan pajak kurang bayar yang telah diterbitkan oleh Dirjen Pajak. Pak Jerry merasa keberatan. Maka dari itu dirinya mengajukan keberatan terhadap ketetapan pajak yang diterimanya. Sebelum melakukan itu, Pak Jerry mendatangi konsultan pajak untuk mencari bantuan solusi mengenai masalah yang dialaminya. Selamat siang, Bapak, ada yang bisa saya bantu? Selamat siang, Bu. Begini, Bu. Jadi saya baru saja menerima SKPKB. Lalu bagaimana syarat dan tata cara untuk mengajukan keberatan? Baik, yang pertama Bapak harus memenuhi syarat untuk mengajukan keberatan yakni 1. Pengajuan keberatan dilakukan secara tertulis menggunakan bahasa Indonesia. 2. Mengemukakan jumlah pajak terutang, jumlah pajak yang dipotong, dipungut atau jumlah rugi, menurut penghitungan wajib pajak disertai dengan alasan yang menjadi dasar penghitungan. 3. Satu keberatan diajukan hanya untuk 1 surat ketetapan pajak, 1 pemotongan atau 1 pemungutan pajak. Hal ini disesuaikan dengan kasus keberatan yang diajukan oleh wajib pajak yang bersangkutan. 4. Wajib pajak sudah melunasi pajak yang harus dibayar paling sedikit sesuai dengan jumlah yang disetujui oleh wajib pajak dalam pembahasan hasil akhir sebelum surat keberatan pajak disampaikan. Persyaratan ini hanya berlaku apabila keberatan diajukan atas kasus pajak kurang bayar. 5. Dapat diajukan dalam jangka waktu 3 bulan sejak surat ketetapan pajak dikirim atau sejak terjadi pemotongan pemungutan pajak oleh pihak ketiga. Kondisi ini tidak berlaku apabila wajib pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena kondisi yang terjadi di luar kekuasaan wajib pajak bersangkutan. 6. Surat keberatan. Pajak harus ditandatangani oleh wajib pajak. Jika surat keberatan ditandatangani oleh bukan wajib pajak, maka keberatan pajak tersebut harus dilampiri dengan surat kuasa khusus, sebagaimana tercantum dalam Pasal 32 Ayat 3 Undang-Undang KUP, dan 7. Wajib pajak tidak mengajukan permohonan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 Undang-Undang KUP. Kemudian apabila syarat tersebut telah terpenuhi, maka selanjutnya apa yang harus dilakukan? Selanjutnya, wajib pajak dapat menyampaikan surat keberatan kepada Dirjen Pajak melalui kantor pelayanan pajak setempat, di mana wajib pajak yang bersangkutan terdaftar atau pengusaha kena pajak dikukuhkan. Penyampaian surat keberatan dapat disampaikan melalui kantor pos atau secara langsung dan bisa juga dengan cara lain, yaitu melalui ekspedisi, kurir, serta e-filing. Setelah surat keberatan disampaikan, wajib pajak kemudian akan menerima bukti penerimaan surat atau bukti penerimaan elektronik sebagai bukti bahwa wajib pajak benar telah mengirimkan atau menyampaikan surat keberatan kepada Dirjen Pajak. Nantinya permohonan wajib pajak tersebut akan diteliti terlebih dahulu oleh Dirjen Pajak untuk ditentukan apakah dapat diproses lebih lanjut apa tidak. Apabila surat keberatan wajib pajak sudah memenuhi syarat, maka surat keberatan wajib pajak akan diproses sampai dengan diterbitkannya surat keputusan keberatan. Namun apabila surat keberatan wajib pajak tidak memenuhi syarat atau masih terdapat kesalahan dalam pembuatan surat pengajuan keberatan, Dirjen Pajak tidak serta-merta menolak pengajuan keberatan tersebut. Dalam hal ini wajib pajak diberikan kesempatan untuk melakukan perbaikan sesuai dengan ketentuan Pasal 42 PMK 9 tahun 2013. Adapun perbaikan tersebut harus diajukan dalam jangka waktu 3 bulan sejak tanggal SKP dikirim pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga, sebagaimana disebutkan dalam persyaratan di atas. Kemudian, Bu, apa ada ketentuan lain bila permohonan keberatan telah dikabulkan? Tentu saja Pak, dalam hal pengajuan keberatan wajib pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, wajib pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 50% dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan. Sanksi administrasi berupa denda sebesar 50% tidak dikenakan dalam hal pertama wajib pajak mencabut pengajuan keberatan, yang kedua pengajuan keberatan wajib pajak tidak dipertimbangkan karena tidak memenuhi persyaratan pengajuan keberatan, atau 3. Wajib pajak mengajukan permohonan banding atas surat keputusan keberatan.
Baik, Bu. Terima kasih atas penjelasannya. Pak Jerry kemudian menyusun surat keberatan yang merinci setiap kesalahan yang ditemukan. Dia melampirkan bukti-bukti yang mendukung argumennya, seperti bukti transaksi, laporan keuangan yang benar, dan dokumentasi lainnya. Dalam suratnya, Pak Jerry menjelaskan dengan rinci mengapa ia merasa pemberitahuan pajak tersebut tidak akurat dan memberikan saran perbaikan. Setelah mengajukan keberatan, Pak Jerry pun mengikuti prosedur yang ditentukan oleh otoritas pajak setempat. Dia menghadiri pertemuan dengan petugas pajak untuk membahas keberatannya secara langsung. Pak Jerry menyampaikan argumennya dengan tegas, namun sopan, memberikan ruang bagi diskusi dan klarifikasi. Melalui proses ini, Pak Jerry berhasil membuktikan kesalahan-kesalahan yang terjadi dalam perhitungan pajaknya. Otoritas pajak mengoreksi kesalahan tersebut dan mengeluarkan pemberitahuan pajak yang benar. Pak Jerry merasa puas dengan penyelesaian ini, dan pengalamannya memberikan pelajaran bahwa ketelitian dan keberanian untuk mengajukan keberatan adalah hak yang penting dalam sistem perpajakan.